lontar ini sudah tumbuh bagus Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dia jadi sudah. Kita kontrol lagi ke sini Bapak Ibu. Ini memang medannya cukup lumayan bahaya Bapak Ibu sekalian. Saya bersyukur dengan tanaman-tanaman ini sudah tumbuh. Damar merah ini juga sudah lumayan padat sehingga dia bisa pegang ini tanah, dia tidak jatuh. Ini kelapa mati Bapak Ibu sekalian. Ya, mau bilang apa? Saya harus ikhlaskan saja, ya, karena memang kita perjuangan untuk tanam apapun pasti, ya, ada yang hidup dan ada yang mati. Bapak Ibu lihat, ini tempat pinggir kali Bapak Ibu. Sudah sangat memperhatikan. Jadi kalau kita tidak menanam pohon-pohon, saya sangat khawatir dia habis semua ini. Jadi memang perlu kepedulian, keikhlasan, ketulusan untuk kita mau menanam. Saya harap generasi muda di Nusa Tenggara Timur ini mau. Oh, syukur puji Tuhan. Ini jambu. Kalau kami bilang ini kojawas, ya. Sudah tumbuh juga. Walaupun mudah-mudahan dia bisa pegang tanah, ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya. Inilah yang saya bilang lokasi longsor, tapi kita bersyukur Bapak Ibu, kita sedikit bersyukur karena dia sedikit terbantu dengan akar-akar pohon damar yang sudah ada ini. Ini dulu memang saya hambur saja ini dulu Bapak Ibu sekalian. Oh, ini mengkudu sudah jadi, ya. Mengkudu sudah jadi. Mengkudu jadi, ya. Naik turun bukit, naik turun gunung tidak jadi masalah. Oh, syukur ini kelapa lumayan. Ini kelapa sudah lumayan Bapak Ibu sekalian. Dia akar sudah bagus ini. Tanda-tanda kehidupannya, ya. Ini mudah-mudahan dia punya akar menjalar sehingga dia pegang ini struktur tanah, ya. Dia sudah cukup tinggi walaupun musim panas. Ini musim panas, hujan tidak turun ini. Kita kontrol Bapak Ibu, karena saya lakukan penanaman di sini itu pada tahun 2021. Jadi begitulah kebiasaan saya. Saya harus kontrol tanaman-tanaman yang saya sudah tanam, sehingga saya bisa puas. Berapa yang hidup, berapa yang mati, kita tahu. Ini kelapa yang mati Bapak Ibu. Sudah berapa pohon kelapa yang mati, ya, tidak jadi masalah. Yang penting ada yang hidup, ada yang mati, ya. Tidak jadi masalah. Oh, ini mengkudu satu lagi. Ya, kelapa mati tapi mengkudu jadi, ya. Tidak jadi masalah. Woi, puji Tuhan luar biasa. Saya punya jambu air ini. Ini dia. Dia sudah lebih tinggi saya Bapak Ibu sekalian. Ya, kita pecinta alam itu, ya,
bahagia sekali kalau lihat hasil tanaman kita. Dia sudah lebih tinggi saya ini Bapak Ibu sekalian. Ini jambu air hutan tipe daun runcing. Jambu air ini ada dua macam seperti yang saya sudah pernah katakan. Jambu air hutan ini ada dua macam. Ini pohon air andalan saya beringin jambu air hutan ya. Wah, dia pun batang. Bagaimana ya? Oh, saya pangkas dulu ya Bapak Ibu sekalian. Saya pangkas dulu ya. Taruh di sini. Yuk, jangan jatuh. Ya begitu. Saya pangkas dulu supaya dia birawanya jangan tumbuh, jangan apa, supaya batangnya ya. Ya, puji Tuhan, pohon air ini akan menjadi sejarah Bapak Ibu sekalian, karena lontar, beringin, ketapang, damar merah, jambu air hutan, mengkudu ya, bisa. Wih, ini kelapa ya, tidak jadi masalah. Yang penting lu hidup dan ada akarnya. Saya butuh akar saya tahan. Kalau lu berbuah ya, anak cucu kita nanti akan makan ya. Oh, itu di sana satu lagi jambu air tipe daun lebar. Kita mendaki dulu Bapak Ibu ya. Ini kelapa satu. Kelapa satu jadi. Ya biar kita capek tidak jadi masalah. Yang penting impian kita. Oh, ini satu kelapa lagi deh. Tidak apa-apa, lu bertahan saja saya. Mungkin Tuhan akan mengirim hujan. Wah, ini kersen sudah besar Bapak Ibu. Ini 2021 anakan kersen dari Bapak Terasius Tiaseran atau toko Tugu Agung di Pasar Baru Atambua. Ini kersen ya, sudah jadi, sudah besar. Dia juga saya tanam di tebing, dan ya puji Tuhan dia sedikit membantu tanah sehingga tidak longsor. Bapak Ibu sekalian, coba lihat. Wow, jurang di dalam sana, jurang yang dalam di bawah kali. Aduh, sapung baju ternyata jatuh di sana. Pantas saya cari-cari, tidak dapat. Aduh, itu hari saya tanam, saya jatuh di baju. Ya, ini damar ini juga sudah bagus. Dia di atas, dia di tebing. Ya, kita lihat kelapa lagi. Kelapa lagi sana. Emang jalan hati-hati, saudara-saudara, karena ini jurang, naik turun, tempat tidak rata ya. Ini kelapa lumayan subur juga. Jadi
Ke depan kalau ada kelapa yang berbuah di sini, anak cucu dong kamu makan, petik saja. Yang penting kamu jangan tebang. Nah, kamu petik saja, mungkin bisa menghilangkan haus dan lapar sesaat. Karena ini tempat tidak ada rumah, tidak ada penduduk. Jadi kalau ada orang, anak cucu yang mungkin kebetulan dia sudah berbuah, nah dia ada buah, siapa saja boleh makan. Ini kelapa. Ya, ya ini yang saya bilang. Oi gagah, jambu air, hutan tipe daun lebar. Ini Bapak Ibu sekalian. Kasih bersih dulu. Ini juga saya katakan ini sudah bisa 80% ini sudah bisa layak hidup. Ya, inilah jambu air hutan tipe daun lebar Bapak Ibu sekalian. Woi, ini kalau dorang besar, tampung airnya cukup bagus. Dan ketersediaan oksigen itu enak, lumayan banyak. Sudah ada berapa 2 pohon saja, tapi ke depannya walaupun 2 pohon, karena dia pohonnya punya buah nanti ke depan, dia akan berkembang biak di sini jambu air ini. Dan saya berusaha lagi untuk pembibitan. Saya masih ada pembibitan di sana Bapak Ibu. Jambu air ini banyak yang mati, maka saya pembibitan mau tinggal kasih tinggi dulu baru saya tanam yang di sana itu. Ini Bapak Ibu lihat akar, ya sudah lumayan. Ya, ini sudah tebing kali yang longsor Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi saya sangat bahagia kalau ada tanaman yang lolos. Jadi kita puas untuk merawat, melihat, mengontrol. Kalau kita tanam dan tidak ada satupun yang hidup, waduh, sakit hati Bapak Ibu sekalian. Tapi begitulah, saya tidak bosan-bosannya untuk datang ke Bukit Besti tiap hari. Oh, itu ada satu kelapa juga ya, merana di sana. Tidak apa-apa. Yang penting kau masih bisa bertahan hidup. Saya tidak bosan-bosannya turun, naik ke lokasi Bapak Ibu. Demi itu, kepuasan tersendiri ketika setiap tanaman yang kita tanam itu ada yang tumbuh. Ya. Ini di pinggir jalan Bapak Ibu sekalian. Jadi di atas itu saya habok kelapa juga, jambu air juga, ketapang. Jadi di atas tanam, di bawah tanam. Pasti orang akan bilang, Om Alex ini dia tanam kelapa di pinggir pohon, di pinggir jalan, dekat jalan terlalu. Orang pasti berpikir yang negatif. Tapi saya mau bilang begini. Saya tahu bahwa itu saya tanam di pinggir jalan terlalu dekat. Tapi tujuan saya itu tidak lain, tidak bukan agar itu pohon dia hidup, dia pegang ini. Akarnya bisa memegang tanah supaya tanahnya jangan longsor. Nah, karena tanpa ada pohon, maka setiap kali hujan, begitu sudah dia longsor-longsor terus. Dalam hal ini juga sudah membantu pemerintah
Karena ini kalau diperbaiki entah berapa miliar ini biayanya. Ya. Wah, itu saya hambur biji palantoro sudah hidup semua di situ di atas dengan gamal-gamal. Bunga trompet juga di pinggir tebing hidup. Ya. Jadi demikian dulu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kiranya apa yang sudah kita lihat saat ini boleh menjadi berkat bagi anak cucu kita ke depannya. Dengan banyaknya pohon-pohon beringin, jambu air, ketapang, gamal, kita doakan supaya tanah tidak boleh longsor dan bisa mendatangkan sumber mata air baru. Karena pengalaman saya sudah keliling semua tempat yang ada mata air, yang sumber mata air. Pohon-pohon inilah yang dominasi di tempat sumber mata air, Bapak Ibu sekalian. Jadi harapan saya bagi anak muda Nusa Tenggara Timur, lebih khusus Kabupaten Belu pada umumnya, mari adik-adik semua tolong bangkitkan semangat juang kalian. Selain belajar, sekolah, coba tanam pohon. Sehingga negeri kita ini dari waktu ke waktu kita bisa melihat ada perubahan, ada perbedaan. Dengan kita menanam pohon, maka kita sudah menjaga ekosistem lingkungan. Kita sudah menyiapkan oksigen, kita sudah menyiapkan persediaan air bersih, dan termasuk lapangan kerja. Ya, karena apa? Lontar kalau banyak yang tumbuh, orang bisa iris dan bisa menghasilkan gula, baik gula air, gula batu pun juga kita bisa suling jadi alkohol. Kalau kita di Atambua bilang sopi, di Sumba bilang peci, di Flores bilang moke. Daripada kita beli dari luar daerah, kalau kita tanam, uang itu tidak keluar ke daerah lain lagi, Bapak Ibu sekalian atau adik-adik sekalian. Yang penting kita mau belajar tentang iris tuak itu. Karena kami orang Rote Sabu merupakan hidup atau makanan pokok dari lontar. Karena dari lontar lah yang menghasilkan gula. Dan dia multifungsi, dari daun sampai pelepah sampai batangnya kita bisa bergunakan untuk buat rumah, buat tali pelepahnya, buat pagar, ya. Daunnya bisa bikin atap, daunnya juga kita mama-mama bisa anyam tikar, anyam tanasak, anyam apa saja bisa. Kalau dulu nenek-nenek semua untuk menyimpan makanan sampai tempat makan hanya dari daun lontar dulu. Ya. Jadi saya saat ini kasih motivasi adik-adik generasi muda NTT bahkan Indonesia agar mau punya semangat, punya niat yang tulus untuk mau menanam pohon sehingga menjadi berkat bagi orang lain, yaitu bagi generasi muda ke depannya. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.